Para petualangan kali ini saya akan masuk lagi ke dalam hutan untuk mencari ikan. Nah, kali ini saya akan mencarinya di sungai yang besar. Untuk mencari ikannya saya tidak akan mancing, tapi kali ini saya akan mencarinya dengan cara pasang tajur. Soalnya pada kesempatan kemarin saya sudah mencari umpannya. Nah, sekarang tinggal pasang tajurnya, begitulah Jang. Untuk spot pasang tajurnya itu tidak jauh dari rumah. Saya perginya itu yang dekat-dekat saja. Soalnya ini sudah malam. Tapi kalau siang saya akan mencarinya lebih jauh lagi. Tapi dikarenakan hari sudah malam, saya tidak berani pergi jauh-jauh. Nah, baru juga sampai di sungainya. Di sini teman saya teriak-teriak. Katanya ada biawak yang lagi santai, Jang. Biawak, cok, biawak. Mana? Mana? Atas kali. Oh, itu ada biawak, cok, di dalam air. Ini Belum ini. Kita coba timpuk ya. Punten ya, punten ya, punten. Wah, itu. cok. Mantap, cok. Ya, ketemu lagi kita bersama si T, sama-sama satu lagi nih si Bolang. Oh, bancet. Sebenarnya tajurnya itu udah dipasang sama teman saya tadi sore. Nah, di sini saya cuman datang untuk menyusul mereka. Soalnya saya siangnya itu bekerja dan malamnya baru ada waktu. Jadinya saya gak bisa ikut pasang tajurnya, begitulah Jang. Suasana malam yang tenang dan cuaca yang sangat cerah, bulan pun bersinar menyinari dunia, membuat pemandangan pun menjadi lebih indah. Tapi tidak dengan dia malah menyinari orang lain. Aduh, kacau Jang. Oke lanjut, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Nah, waktunya kita ambil tajur yang sudah kita pasang tadi sore. Bukan kita sih, tapi yang sudah teman saya pasang tadi sore. Nah, sekarang waktunya kita lihat tajur. Siapa tahu kita dapat banyak di sini. Singkat cerita, kita sudah sampai di tajurnya. Nah, di sini di tajur pertama itu umpannya habis dan kami pun ganti sama yang baru. Di tajur kedua kita dapat ikan kayaknya. Ya, dapat kan? Ya, benar. Kita dapat ikan baung yang ukurannya sangat-sangat lumayan. Mantap sekali. Di tajur ketiga itu umpannya utuh dan di tajur keempat itu umpannya habis juga. Kemungkinan kita terlalu lama datangnya jadinya umpannya habis. Di tajur keempat itu umpannya masih utuh, tajur kelima utuh, tajur keenam sampai tajur ke-10 itu umpannya masih utuh. Nah, di sini tajur ke-11 kita dapat ikan baung lagi dan ukurannya sangat mantap sekali. Lanjut ke tajur yang ke-12 kita dapat lagi mantap panen kayaknya kita malam ini. Baru juga diomongin di sini tajur ke-13 kita umpannya masih utuh. Tajur ke-14 umpannya sama sampai tajur ke-16 kalau nggak salah di sini umpannya masih utuh dan tidak ada pergerakan sama sekali. Lanjut tajur yang ke-17. Di sini kita mendapatkan ikan baung lagi. Ya, emang target kita adalah ikan baung, jadinya kita dapatnya ikan baung terus. Ya, emang inilah target kita, Jang. Soalnya ikan baung itu sangat mantap sekali dagingnya. Di tajur ke-19 itu tajurnya sudah gerak-gerak dan pas diangkat kita dapat ikan baung yang ukurannya sangat-sangat besar. Mantap sekali. Panen juga lah, Jang, malam ini. Lanjut ke tajur 20, di sini kata teman saya itu dapat lagi tapi tapi situasinya itu tidak memungkinkan soalnya di balik bebatuan. Jadinya teman saya harus turun dari rakit dan mengambil tajurnya. Ya, kalau tidak diambil ya sayang juga, Yang. Keburu ikannya lepas lah begitu. Nah di sini dapat lah itu ikannya. Mantap. Di tajur selanjutnya kata teman saya di sini tajurnya sudah dibawa ke bawah dan pas diangkat kukira besar tapi ternyata bocil Jang. Waduh, kacau sekali. Dan pas di tajur yang ke-25 di sini kita dapat lagi ikan baung yang ukurannya lumayan. Begini pun ukurannya sangat mantap soalnya di kampung saya itu ikan baung masih banyak sekali jadinya yang agak kecil pun kita ambil.
Lanjut ke tajur yang ke-26, di sini kita dapat lagi ikan baung. Mantap sekali. Sebenarnya dari 70 tajur yang teman saya pasang itu tidak semuanya mendapatkan ikan, hanya beberapa saja. Soalnya ya memang beginilah kalau pasang tajur di sungai yang besar ya. Kita akan review hasil dari kloter yang pertama. Hasilnya wah agak banyak ini. Kita dapat lagi santai kawan. Banyak alhamdulillah. Setelah semua tajur terangkat, kami pun lanjut ke pinggir untuk bakar bakso. Soalnya perut juga sudah mulai keroncongan. Kalau kita langsung masak sekarang ini masih siang jang. Jadinya kita akan bakar bakso saja. Oh ya, ini baksonya itu saya bawa dari rumah, jadinya kita akan bakar-bakar bakso di pinggir sungai begini. Kalau bakar bakso di pinggir sungai begini itu rasanya mantap ya. Setelah sekian lama akhirnya baksonya mateng juga, dan tunggu apa lagi, waktunya makan-makan kita jang. Mantap nih kayaknya. Oh ya, ini baksonya itu saya belinya dari DW Frozen yang ada di daerah deket kampung saya. Jadinya ya mantap lah rasanya, begitulah ya. Setelah perut terisi, kita pun lanjut untuk ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sambil nunggu jam ya. Kita akan menunggu jamnya itu sampai jam 10 malam. Soalnya kalau sudah jam 10 malam waktunya kita angkat tajur yang kedua. Oke nih Jang. Jam sudah menunjukkan pukul berapa ini ya? Kalau nggak salah ini pukul jam 9 malam ya. Waktunya ngambil tajur yang kedua kalinya, sesi kedua. Untuk sekarang itu yang ngambilnya itu cuma 2 orang teman saya. Saya di sini biar yang nunggu barang-barang. Takutnya ada orang di sini. Jadinya ya cukup berdua aja. Tadi yang pertama saya ikut dan yang kedua saya cuman bisa duduk di sini sambil nunggu barang-barang itu dia. Siapa tahu nih yang keduanya dapat banyak, oke ya. Saksikan terus, oke. Dan akhirnya setelah saya nunggu lama, teman saya pun kembali dengan tangkapan yang sangat besar dan juga banyak. Nah, di sini teman saya mendapatkan ikan gabus yang ukurannya sangat mantap sekali. Dan juga mendapatkan ikan baung yang sangat banyak. Panen kita jang malam ini. Dari kloter pertama sampai kloter kedua langsung digabungin semuanya, totalnya itu ada 30 ikan lebih. Mantap. Dikarenakan ikannya terlalu banyak, kami pun memutuskan untuk membaginya terlebih dahulu. Ya, sebagian untuk dimasak sekarang dan sebagian lagi untuk dibawa pulang. Ya, kemungkinan kita akan masaknya yang kedua itu besok malam. Jadinya untuk sekarang kita ngambilnya sedikit saja, soalnya cuma bertiga. Kalau kita masak semua itu gak bakal habis jang. Kalau nggak habis ya sayang juga lah nantinya. Nah, di sini teman saya langsung mencoba untuk membersihkan ikannya, tapi sayangnya pas kita mau masak ikannya hujan pun turun. Waduh, kacau sekali. Dikarenakan hujannya turun, kami pun bergegas ke saung untuk masak. Soalnya kalau masak di pinggir sungai itu gak bener. Soalnya hujannya itu deras sekali jang. Kacau sekali. Sebenarnya saya tuh pengen sekali makan di pinggir sungai. Malah hujan lagi. Waduh. Tapi mau gimana lagi, hujan itu adalah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Jadinya kita harus syukuri saja. Meskipun ini di saung, tapi kalau makannya di dalam hutan begini itu pasti mantap sekali jang. Ikan baung pakai bumbu kuning ditambah santan itu pasti rasanya mantap sekali jang. Waduh. Untuk masaknya kita akan serahkan kepada teman kita di sini. Soalnya teman kita itu yang paling jago masak. Kalau saya yang masak nantinya keasinan jang. Waduh, kacau lah nantinya. Setelah semuanya matang, tunggu apa lagi? Waktunya kita makan jang. Makan ikan di pinggir sungai begini itu rasanya mantap sekali. Apalagi ini itu cuacanya hujan dan semuanya pada anget. Jadinya makin mantap lah ini rasanya. Setelah perut terisi, kami pun duduk sebentar untuk beristirahat sambil menunggu hujannya reda. Dan pas hujannya reda, kami pun langsung bergegas untuk pulang. Ya, mungkin untuk ngebolang kali ini cukup sekian. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa like, follow, dan subscribe biar saya makin semangat bikin videonya, Jang. Haha.